Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reska Ramawati Putri Yusuf dengan NIM 151420100. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar esensial geografi. Nah, yang pertama itu ada istilah geografi. Istilah geografi ini pertama kalinya diperkenalkan oleh Eratosthenes pada abad ke-1. Menurut Eratosthenes, geografi berasal dari kata geografika yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Berdasarkan pendapat tersebut, maka para ahli geografi atau geograf sependapat bahwa Eratosthenes dianggap sebagai peletak pengetahuan geografi. Geografi berasal dari kata geographein. Geo artinya bumi, graphein artinya deskripsi atau gambaran. Jadi secara etimologi, geografi diartikan sebagai gambaran muka bumi. Nah, tahukah kalian, geografi mempunyai konsep yang membedakannya dengan ilmu lainnya. Seorang pakar astronomi Amerika Serikat yang bernama Fred Eulifel menjelaskan konsep dasar ilmu geografi, meliputi bumi sebagai planet, variasi cara hidup dan karakteristik wilayah, pentingnya wilayah bagi manusia, serta pentingnya lokasi untuk memahami suatu peristiwa. Konsep geografi terbentuk berdasarkan pola abstrak yang berkaitan gejala konkret. Anda dapat menggunakan konsep geografi untuk mengkaji berbagai fenomena geosfer. Dalam geografi, konsep menjadi unsur penting untuk memahami fenomena, baik fenomena alam maupun fenomena sosial. Misalnya, kemarau panjang di suatu wilayah tersebut menyebabkan terjadinya kekeringan. Akibatnya, wilayah tersebut mengalami kekurangan air bersih dan terjangkit wabah penyakit. Oleh karena itu, digunakan banyak konsep geografi untuk menyelesaikan kompleksnya fenomena di bumi tersebut. Adapun beberapa konsep geografi sebagai berikut. Konsep esensial geografi yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu konsep lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama, lokasi absolut merupakan letak suatu tempat yang tidak dapat berubah karena dasar penentuannya menggunakan letak garis lintang dan garis bujur. Sebagai contoh, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan lokasi relatif ini merupakan letak objek dilihat dari objek lain di sekitarnya. Sebagai contoh, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Lokasi relatif bersifat dinamis, dapat berubah sesuai perkembangan wilayah di sekitarnya. Selanjutnya yang kedua ada konsep jarak. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Nah, jarak mutlak ruang dari dua objek di bumi yang diukur berdasarkan ukuran panjang dengan satuan mil atau kilometer. Kemudian jarak relatif ruang dari dua objek yang diukur berdasarkan satuan waktu. Selanjutnya yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan tidak hanya berkaitan dengan jarak tempuh, namun keterjangkauan juga menyangkut ketercapaian untuk menjangkau suatu tempat sarana. Apa yang digunakan atau alat komunikasi, apa yang digunakan dan sebagainya.
Contohnya, daerah pusat kota mudah dijangkau karena sarana transportasi yang memadai yang ada di kota tersebut. Dan kemudian, contoh yang kedua, ada daerah terpencil sulit dijangkau karena sarana transportasi kurang memadai. Nah, itu merupakan konsep keterjangkauan. Selanjutnya, yang keempat, ada konsep pola. Konsep pola mengkaji bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Nah, berdasarkan bentuknya, pola spasial dibagi menjadi 3, yaitu pola menyebar, pola memanjang, dan pola mengelompok. Contohnya, pola aliran sungai dan diantaranya yaitu pola dendritik, pola rektangular, pola pinnate, pola trellis, pola anular, pola paralel atau sejajar, pola radial, dan pola sentripetal. Kemudian, pola yang kedua ada pola permukiman. Di antaranya itu ada pola memanjang sungai, radial, dan memanjang rantai. Jadi itu adalah konsep pola. Selanjutnya yang kelima ada konsep morfologi. Konsep morfologi menggambarkan dataran muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi yang lazimnya disertai erosi dan sedimentasi sehingga ada yang berbentuk pulau-pulau, daratan luas yang berpegunungan dengan lereng tererosi, lembah-lembah, dan daratan aluvialnya. Morfologi juga menyangkut bentuk lahan yang terkait dengan erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Nah, selanjutnya yang keenam ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi terdapat suatu pengelompokan atau aglomerasi berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Beberapa fenomena geografi yang dapat dikaji dengan konsep aglomerasi terutama menyangkut aspek manusia. Misalnya terdapat kecenderungan pengelompokan tempat tinggal di kota pada mereka yang berasal dari daerah yang sama. Pengelompokan pemukiman pada kawasan pertanian mendekati wilayah perairan dan lain-lain. Selanjutnya yang ketujuh ada konsep nilai guna. Konsep nilai guna berdasarkan topografinya, wilayah memiliki nilai guna dataran rendah untuk pertanian, dataran tinggi untuk perkebunan, serta gunung dan pantai untuk pariwisata. Nilai kegunaan adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup tidak akan sama pada semua orang. Contohnya, suatu ruang terbuka hijau, suatu kota, atau kawasan pemukiman mempunyai nilai kegunaan dalam geografi. Selanjutnya yang kedelapan ada konsep interaksi dan interdependensi. Fenomena saling membutuhkan antar daerah menimbulkan adanya interaksi dan interdependensi. Dalam geografi, interaksi merupakan hubungan geografis antar daerah. Interaksi tersebut semakin lama menimbulkan interdependensi atau saling ketergantungan. Contohnya yaitu di pedesaan ada sebuah peternakan domba atau biri-biri di mana peternakan tersebut menghasilkan bahan baku berupa bulu domba yang bisa dijadikan sebagai benang wol. Sedangkan yang di perkotaan mereka memiliki pabrik pengolahan bulu domba
yang dijadikan sebagai benang wol. Maka antara kedua tersebut memiliki keterkaitan interaksi dan interdependensi. Selanjutnya yang kesembilan ada konsep diferensiasi area. Konsep diferensiasi area yaitu membandingkan persebaran fenomena untuk menunjukkan adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan fisik dapat dilihat dari tingkat kesuburan tanah. Perbedaan kondisi fisik dapat menyebabkan perbedaan kondisi sosial masyarakat. Misalnya daerah pesisir pantai, mata pencaharian sebagian besar penduduknya yaitu sebagian nelayan. Kemudian contoh berikutnya yaitu di daerah dataran rendah yang mayoritas penduduknya yaitu petani. Kemudian contoh berikutnya adalah daerah gurun. Nah, di sana digunakan masyarakat untuk beternak unta. Nah, yang terakhir ada konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang dalam konteks keruangan terjadi interaksi sebab akibat antar daerah yang disebut konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang terjadi pada daerah berdekatan. Selain itu, ada yang berdampak dan terdampak. Contohnya, ada erupsi gunung api yang akan berdampak pada daerah tetangga di sekitarnya seperti hujan abu dan lain-lain. Jadi, itu adalah konsep keterkaitan ruang. Selanjutnya, ada aspek geografi. Nah, apa itu aspek geografi? Geografi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas mengenai fenomena biosfer, gejala alam, dan hubungannya dengan manusia. Cabang ilmu geografi sangat luas dan mencakup banyak ruang lingkup yang ada. Secara umum, bagian aspek dibagi menjadi dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Keduanya memiliki definisi pengertian dan contoh yang berbeda. Berikut ini merupakan dua aspek ilmu geografi yang meliputi aspek geografi fisik dan aspek geografi sosial. Langkah beserta jenis-jenis tiap aspek dan penjelasannya. Nah, yang pertama ada aspek geografi fisik. Pengertian aspek fisik secara umum adalah aspek geografis yang mengkaji segala fenomena geosfer yang memengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Aspek fisik meliputi aspek kimiawi, hidrologis, dan semua fenomena yang langsung dapat diamati. Terdapat 3 aspek fisik, yaitu yang pertama ada aspek topologi, terus ada aspek biotik, dan aspek non-biotik. Nah, yang pertama ada aspek topografi. Pengertian aspek topografi adalah aspek geografi fisik yang berkaitan dengan letak atau lokasi suatu wilayah. Secara umum, aspek topografi membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan letak daerah dan negara, bentuk muka buminya, luas area, dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Kedua, ada aspek biotik. Pengertian aspek biotik adalah aspek geografi fisik yang berkaitan dengan makhluk hidup. Secara umum, aspek biotik membahas hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertumbuhan flora, binatang fauna, atau kajian penduduk. Dan yang ketiga ada aspek non-biotik. Pengertian aspek non-biotik adalah aspek geografi fisik yang berkaitan dengan tanah dan air suatu wilayah. Secara umum, aspek non-biotik membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi baik perairan darat maupun laut, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Nah, yang kedua ada aspek sosial.
Selain aspek fisik juga ada aspek geografi lainnya, yaitu aspek sosial atau aspek non-fisik. Pengertian aspek sosial secara umum adalah aspek geografi yang membahas fenomena yang terjadi di geosfer yang masih berhubungan dengan kegiatan manusia. Tujuan aspek sosial adalah mengetahui pola hubungan manusia dan lingkungannya. Aspek sosial meliputi kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Nah, berikut merupakan macam-macam aspek sosial dan penjelasannya. Pertama, ada aspek sosial. Pengertian aspek sosial adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial. Secara umum, aspek sosial membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Kedua, ada aspek ekonomi. Pengertian aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Secara umum, aspek ekonomi membahas hal-hal yang menggunakan konsum pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Dan yang ketiga, ada aspek budaya. Pengertian aspek budaya ini adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan unsur sosial budaya. Secara umum, aspek budaya membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, kesenian, dan ragam budaya lainnya. Dan yang terakhir, ada aspek politik. Pengertian aspek politik ini adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan unsur politik. Secara umum, aspek politik membahas hal-hal yang berkenaan dengan unsur kepemerintahan yang di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, untuk kesimpulannya, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan persamaan dan perbedaan antar ruang bumi. Secara umum, geografi terbagi menjadi dua cabang keilmuan, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Ada juga beberapa konsep geografi, yaitu konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Terus ada konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, konsep nilai guna, konsep interaksi dan interdependensi, konsep diferensiasi area, dan konsep keterkaitan ruang. Dan ada juga aspek geografi. Baik, hanya itu penjelasan dari saya tentang konsep dasar esensial geografi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.